Untuk akur, kami mencatat saudara, Fahri Hamzah beberapa kali terlibat konflik dengan KPK. Salah satu yang paling menyita perhatian publik adalah ketika Fahri mengusir penyidik KPK yang sedang menggeledah ruangan DPR. Sejak saat itu, Fahri menjadi salah satu anggota DPR yang rajin menyuarakan pembubaran KPK. Enggak, pemerintah mau nggak revisi? Kalau nggak mau tutup buku sudah, nggak usah dikembang-kembangkan gitu loh. Ini kan pemerintahnya mau apa tidak? Kan udah 3 kali rapat konsultasi, maju mundur. Nggak maunya kan pemerintah di ujung. Ya tutup, keluarkan dari prolegnas, gitu dong. Jangan yang kena DPR terus gimana? Yang pengen PDIP sama Golkar, Bang. Enggak, itu tanya istana. PDIP partai penguasa, Jokowi itu PDIP, tanya. Jangan putar. Ini bukan kali pertama intonasi suara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meninggi. Dan entah karena kebetulan atau sebab lain, tensi tinggi Fahri terjadi jika ada hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini contohnya. Dan saya sudah katakan tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Iya, saya tahu. Bapak dipilih oleh rakyat. Ya karena itu. Fahri Hamzah naik pitam saat penyidik KPK hendak menggeledah ruang Wakil Ketua Komisi 5 dari fraksi PKS Yudi Widiana. Tapi penyidik KPK bergeming. 3 ruangan anggota DPR akhirnya digeledah karena diduga terlibat kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Tidak. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHP untuk melaksanakan itu. Surat tugasnya. Tolong mana minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda yang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya, tolong. KPK akhirnya menetapkan Yudi Widiana, kolega Fahri Hamzah, sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan sekali lagi, entah karena kebetulan, Fahri Hamzah berkali-kali melontarkan isu pembubaran KPK. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara wacana hak angket kasus korupsi KTP elektronik dan revisi Undang-Undang KPK digulirkan di DPR, membuat pro dan kontra muncul ke publik. Lalu apakah wacana ini merupakan upaya yang syarat dengan agenda politik? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada, Hifzil Alim, yang telah bergabung lewat sambungan Skype. Selamat petang, Mas Hifzil. Selamat petang, Mbak Friska. Di tengah pengusutan kasus IKTP ada wacana hak angket dari DPR. Apa tanggapan Anda? Ya, saya agak terkejut ya ketika ada usulan pembicaraan soal hak angket di DPR untuk kasus EKTP. Saya sebenarnya menolak ada usulan hak angket untuk pemeriksaan EKTP ini karena pertama, kasus ini sedang berjalan. Jadi kasus ini sedang disidik di pengadilan dan kemudian seharusnya kita sama-sama mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka dan membongkar semua yang terlibat dalam kasus EKTP ini di pengadilan. Nah, kalau ada angket berarti akan ada proses persidangan politik di DPR. Nah, dalam undang-undang tentang DPR, MPR, dan DPD dijelaskan bahwa hak angket itu adalah kewenangan anggota legislatif dan kemudian di situ kewenangannya juga memanggil para saksi, memanggil pakar, ahli, pemerintah juga dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan politik di DPR, di depan anggota dewan. Nah, kalau kemudian yang dipanggil misalnya adalah nama-nama yang kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu kemudian juga saksi-saksi yang ditetapkan oleh KPK untuk mendukung pembongkaran kasus KTP ini, kemudian dia berikan itu keterangan di persidangan, lalu kemudian dia juga berikan keterangan di DPR, ini akan membuat gaduh publik. Jadi hak angket ini tidak pada tempatnya saat ini untuk diluncurkan oleh anggota dewan gitu. Apa Mas Hifzil melihat ini ada intervensi secara politik untuk proses hukum yang sedang berjalan?
Bisa dimaknai seperti itu. Jadi kalau angket digulirkan oleh 25 anggota DPR dari beberapa fraksi, lalu kemudian disetujui di paripurna, ini bisa menjadi intervensi politik di penegakan hukum. Karena begini, ketika aparat penegak hukum sedang mengusut kasus ini di persidangan, jadi sedang melakukan penuntutan di persidangan, seharusnya semuanya fokus ke persidangan. Tidak boleh ada persidangan politik di tempat lain gitu, di DPR misalnya. Karena nanti keterangan-keterangan misalnya, kalau misalnya keterangan yang disampaikan di persidangan berbeda dengan keterangan yang disampaikan di DPR, nanti publik akan berpikir mana yang benar nih? Apakah persidangan di pengadilan tipikor atau persidangan di angket DPR? Itu yang pertama, jadi membuat publik jadi bingung. Kemudian yang kedua, itu juga akan mempengaruhi persidangan. Kenapa? Karena bisa jadi nanti terpengaruh pengadilan tipikor itu, gitu. Hakim-hakim juga bisa terpengaruh. Ini saksi menyatakan begini, tapi di sana menyatakan begitu, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan bagi KPK untuk menuntut kesaksian palsu. Tapi ini kan sangat kontraproduktif dengan langkah KPK saat ini untuk membongkar kasus EKTP. Yang bisa dilakukan oleh DPR sebenarnya tidak meluncurkan hak angket. Yang bisa dilakukan adalah misalnya kalau ingin memperjelas kasus ini, oke, panggil saja KPK, meskipun ini sebenarnya tidak cukup etis ya ketika kasus sedang bergulir di persidangan tetapi dipanggil. Nah itu tapi lebih baik daripada harus meluncurkan hak angket gitu. Mas Hifzil melihatnya ini ada ketidakpercayaan DPR kepada KPK atau ketakutan DPR dengan ada banyaknya nama-nama politisi yang disebut dalam surat dakwaan jaksa? Saya berpretensi jangan digeneralisir. Bukan DPR-nya yang kemudian tidak percaya ke KPK. Jangan-jangan hanya beberapa oknum saja yang tidak percaya dengan KPK. Misalnya ketika saya berdiskusi dengan Pak Martin Huta Barat dari Gerindra, dia sangat mendukung langkah KPK membongkar EKTP. Tapi dengan Fahri Hamzah dari fraksi PKS, seperti yang disampaikan ke publik, agaknya rentan dan kemudian melemparkan wacana bahwa Ketua KPK Agus Raharjo harus mengundurkan diri dari posisi Ketua KPK. Saya kira Fahri Hamzah belum dengan lengkap membaca surat dakwaan KPK yang sudah beredar ke publik, karena surat dakwaan yang sudah dibacakan di depan pengadilan yang terbuka untuk umum itu sudah menjadi dokumen publik. Di situ sudah dijelaskan bahwa Agus Raharjo memberikan warning agar tidak mencampurkan 9 proyek KTP itu, karena nanti akan menutup kompetisi dan persaingan tidak sehat dan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, kalau dari basis surat dakwaan itu sebenarnya agak keliru atau agak lucu ketika ada wacana meminta ketua KPK mengundurkan diri. Wong ketua KPK-nya sudah mengingatkan pada waktu itu ketika masih jadi ketua KPP, malah disuruh mengundurkan diri saat ini. Jadi logikanya nggak ketemu, Mbak Friska. Jadi Mas Hifzil melihatnya seperti apa? Adanya wacana hak angket di tengah pengusutan kasus IKTP ini, apakah dilakukan oleh segelintir politisi untuk melemahkan KPK? Bisa dikatakan demikian atau seperti apa? Saya setuju dengan pendapat Mbak Friska. Ini segelintir orang saja. Jadi jangan mengeneralisir bahwa DPR kemudian tidak setuju dengan langkah KPK membongkar EKTP. Ini hanya segelintir oknum saja. Dan perjalanan panjang oknum ini kan sudah diungkap di beberapa media ketidaksukanya dengan KPK. Jadi kalaupun nanti diluncurkan wacana hak angket, saya berpikir bahwa semua partai politik tentu harus menimbang-nimbang ulang dengan sangat serius, karena kalau menyetujui hak angket pada saat ini dan kemudian memanggil saksi-saksi yang sudah dipanggil oleh KPK, itu akan dianggap oleh publik sebagai sebuah serangan politik kepada KPK. Dan ini akan sangat merugikan partai politik yang menandatangani rencana angket. Jadi partai politik yang saat ini ada di DPR harus berpikir dengan sangat serius, mempertimbangkan untuk tidak menyetujui hak angket. Ini sekali lagi yang saya garis bawahi, bukan menolak hak konstitusional anggota legislatif terhadap hak angket, tidak, karena itu sudah diatur oleh konstitusi dan undang-undang, tetapi yang harus dipahami apa motif diluncurkannya hak angket ketika KPK sedang melakukan penuntutan
terdakwa kasus korupsi EKTP di pengadilan. Gitu. Mas Ifzal, apakah ada usulan konkret dari Pukat misalnya untuk proses kasus IKTP ini berjalan secara hukum, di sisi lain juga hak angket masih berjalan, apa saran konkret dari Pukat? Kalau kami menyarankan yang harus dilakukan oleh DPR sebenarnya satu, tidak semakin menambah gaduh. Jadi DPR secara kelembagaan menyatakan perlu memberikan statement kepada publik bahwa DPR mendukung KPK untuk membongkar semua yang terlibat di dalam kasus EKTP. Semua. Jadi misalnya itu petinggi DPR kah, atau kemudian anggota fraksi yang sedang aktif, atau mantan anggota DPR, kemudian menteri yang kemudian disebut, semua pejabat-pejabat publik yang disebut itu harus dibongkar oleh KPK, dan DPR memberikan statement pernyataan secara terbuka ke publik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak bermanuver. Jadi jangan bermanuver lagi. Angket ini bagi saya manuver politik untuk melemahkan kerja-kerja KPK. Tidak bermanuver. Jadi tidak ada lagi usulan hak angket, semua fraksi menolak hak angket, biarkan KPK bekerja. Nanti kalau setelah kasus dua terdakwa ini diadili dan mendapatkan putusan pengadilan, baru kemudian DPR berpikir bahwa harus ada evaluasi terhadap EKTP. Dan kemudian misalnya harus ada penganggaran baru, dan kemudian meminta pemerintah baru hak angket gitu. Jadi jangan diluncurkan ketika pada saat pemeriksaan dilakukan di pengadilan gitu. Baik, terima kasih Mas Hifzil Alim, peneliti